Pemirsa Intens Investigasi, jika boleh mengutip sebuah pepatah bijak yang mengatakan di dalam setiap pertemuan selalu ada akhirnya, baik karena berpisah, karena kematian, atau karena seseorang memilih pergi meninggalkan pasangannya. Tampaknya kalimat itulah yang kini paling pas menggambarkan dinamika kehidupan yang tengah dijalani oleh sang mantan Gubernur Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil dan sang istri, Athalia Praratea, yang saat ini resmi menjalani proses perceraian. Publik pun dibuat tak menyangka, rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis, tenang, dan penuh kebersamaan kini berada di persimpangan paling menentukan setelah gugatan cerai yang dilayangkan Athalia resmi disidangkan untuk pertama kalinya. Bukan hanya mengejutkan masyarakat luas, proses ini juga memicu beragam analisis dan peneropongan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya datang dari ahli tarot, Denny Darko. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko mencoba membaca arah, dinamika batin, hingga kemungkinan akhir dari rumah tangga yang telah dibina Athalia dan Ridwan Kamil selama hampir 3 dekade. Lantas, seperti apa hasil peneropongan Denny Darko melalui kartu tarotnya? Benarkah dari apa yang ia lihat, terbaca luka batin dan kelelahan yang selama ini dipendam Athalia? Apa yang disebut sebagai alasan utama hingga gugatan cerai itu akhirnya dilayangkan. Dan yang paling krusial, menurut Denny Darko, apakah benar rumah tangga Athalia dan Ridwan Kamil masih memiliki peluang untuk diselamatkan atau justru telah berada di titik nadir yang tak lagi bisa dipertahankan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, memang dalam hal ini agaknya masih terlalu dini untuk menebak ke arah mana proses gugatan cerai yang dilayangkan Athalia Praratea, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, akan berlabuh kemana saat ini. Pasalnya di momen persidangan perdananya kemarin, kedua prinsipal pun berhalangan hadir. Dan disebut-sebut kembali akan dipanggil pada proses sidang dengan agenda mediasi berikutnya. Namun di tengah kegamangan yang terjadi dan minimnya informasi publik terkait kelanjutan proses ini, melalui peneropongan kartu tarotnya, Denny Darko pun agaknya bisa melihat kemana proses ini akan segera menemukan endingnya. Seperti biasa, Denny Darko dalam pembacaan tarot melihat energi yang tergambar dalam setiap kartu-kartu bergambar yang dapat menjadi clue besar terkait apa yang sebenarnya terjadi. Lantas seperti inilah saat Denny Darko meneropong lebih jauh terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam biduk rumah tangga yang telah dijalani hampir selama 3 dekade tersebut. Dan hal yang menurutnya menjadi alasan Athalia akhirnya memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangga dengan mantan orang nomor 1 di kota tempat kelahirannya tersebut. Dalam peneropongan ini pula, Denny Darko membaca bahwa gugatan cerai menjadi bentuk penyelamatan diri, bukan semata-mata bentuk kemarahan atau pelampiasan emosi. Saya melihat ada sebuah bukan upaya, ada sebuah hal yang membuat ini akan mempengaruhi karir Bu Cinta juga ke depannya nanti. Jika ternyata masih dianggap memiliki hubungan pernikahan dengan Pak RK. Jadi kalau saya melihat sebuah upaya untuk menyelamatkan hal-hal yang di masa lalu ini nggak terlalu berhasil, masyarakat selalu menganggap hal yang terjadi ini dikaitkan dengan Lisa Mariana, maka ini bisa jadi, dugaan saya adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan hal itu tadi. Saya kira berusaha untuk mempertahankan yang ada, berusaha untuk mempertahankan apa yang saat ini dimiliki. Dan kalau ternyata ini memang sebuah gugatan perceraian yang sesungguhnya, saya pikir nggak akan ujuk-ujuk muncul begini saja. Pasti ada sebuah angin dan hujan terlebih dahulu yang akan mendahului sebelum badai ini akan terjadi secara luar biasa seperti sekarang ini. Bahkan anaknya pun yang saat ini sedang di Jepang ini menonaktifkan laman medsosnya juga agar ya nggak orang-orang ini terus kemudian menyerang. Dan ini terbukti dengan banyak sekali dukungan terhadap Bu Cinta. Saya melihat bahwa mereka berdua ini sepertinya memang pasangan yang
sehidup semati, tapi memang harus melalui tahapan yang seperti ini. Setali tiga uang dengan pernyataan Denny Darko terkait alasan Atalia akhirnya memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangganya. Memang dalam hal ini terlalu banyak dinamika yang terjadi dalam biduk rumah tangga mereka. Tentu masyarakat masih ingat betul dengan peristiwa berpulangnya anak mereka di tahun 2022 silam. Belum kering air matanya karena hal tersebut, Atalia kembali mendapatkan kabar tak terduga di tahun 2025 ini saat sang suami dituding memiliki wanita idaman lain dengan seorang model majalah dewasa, Lisa Mariana, yang namanya masih santer diberitakan sampai dengan saat ini. Lantas seperti apa penerawangan Denny Darko terkait kondisi hati Atalia selama proses gonjang-ganjing rumah tangga? Benarkah hadirnya Lisa Mariana menjadi alasan utama Atalia mengambil tindakan tegas ini? Dan lalu apakah menurut Denny Darko benar rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil masih memiliki peluang untuk diselamatkan? Atau justru telah berada di titik nadir yang tak lagi bisa dipertahankan? Bisa jadi loh mereka berdua ini sebenarnya merencanakan ini agar karirnya itu nggak hancur, tapi pada kenyataannya yang mereka berdua ini masih memiliki hubungan yang ya akan mengarah kepada mungkin suatu hari nanti akan ada momen di mana mereka berdua ini akan kembali lagi, dan terus kemudian karir Bu Cinta akan naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Seperti diceritakan sebelumnya, selama tahun ini tidak sedikit masalah yang membelenggu Ridwan Kamil dan Atalia. Namun, Atalia terlihat masih tetap mendukung Ridwan Kamil seakan ia tak peduli dengan segala hal yang menimpa suaminya ini. Ketika semua masalah tersebut satu persatu terurai atau terpecahkan, Atalia Justeru seakan memilih ingin mencampakkan Ridwan Kamil. Mengingat hal tersebut, psikolog Nur Cahyati pun juga mencoba menelisik alasan di balik Atalia yang akhirnya Justeru menggugat cerai Ridwan Kamil seperti berikut ini. Kalau untuk seorang perempuan, istri, wanita yang memiliki kehidupan cukup stabil dalam arti punya karir bagus, pendidikan bagus gitu ya, lalu punya kehidupan sosial juga yang bagus, maka pada saat memutuskan untuk berpisah ini kan pertimbangannya pasti sangat luas. Jadi wanita-wanita seperti ini memastikan bahwa keputusan berpisah ini bukan hanya dilandasi oleh emosi, bukan terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya dari eksternal gitu ya, tapi betul-betul dia pahami bahwa keputusan perpisahan ini memang satu, tidak merugikan dirinya, sudah melalui pertimbangan matang bahwa kalaupun nanti berpisah, dia tetap bisa menikmati kehidupan yang baik. Gitu. Jadi kalau lalu prosesnya panjang, ya memang sedemikian karena tadi butuh pertimbangan matang, persiapan, memikirkan konsekuensi gitu ya. Kalau saya ambil begini, dampaknya akan seperti apa? Saya harus melakukan apa untuk memastikan setelah proses perceraian itu tidak ada hal-hal yang membahayakan kehidupan dia ke depannya, aman untuk dia jalani ke depannya, terutama jika masih ada anak. Jadi kan dalam prosesnya walaupun mungkin ada hantaman masalah, prosesnya kan tidak serta-merta untuk oke, kita berpisah. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan saat rumah tangganya kini di ujung tanduk, Atalia Praratya juga harus kembali dihadapi oleh ujian dengan perginya sang kakak tercinta untuk selamanya. Seperti inilah momen kedatangan Atalia di rumah duka sang kakak dan juga duka yang dirasakannya pasca berpulangnya sang kakak yang menurutnya pergi lantaran mengalami serangan jantung di akhir hayatnya seperti berikut ini. Berduka cita atas wafatnya. Mungkin sakit apa sih Bu? Maaf Bu. Serangan jantung. Iya Bu. Ibu sebelumnya mohon maaf tadi ada persidangan kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir alasan Saya Bu? mohon memahami kondisi saya karena
Di sisi lain, heboh penerawangan Denny Darko. Sebelumnya juga terungkap alasan Atalia menggugat sang suami di persidangan perdananya. Lantas apa yang menjadi alasan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, dalam persidangan perdananya yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu 17 Desember 2025 kemarin, juga terungkap alasan Atalia menggugat sang suami di persidangan perdananya. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Wenda Alwi menegaskan bahwa tidak ada nama orang lain yang terlibat dalam gugatan cerai Atalia kepada kliennya Ridwan Kamil. Hal tersebut menampik tudingan bahwa Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil diduga karena hadirnya Lisa Mariana lengkap dengan pengakuannya meski akhirnya terbantahkan secara ilmiah melalui hasil tes DNA. Udah, sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Informasi dari keluarga Ibu apa yang Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Selain itu, dari kuasa hukumnya yang lain, Muslim Jaya Butar-Butar, dugaan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana ini telah berdampak negatif terhadap rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Diungkapkannya bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia terganggu akibat isu negatif yang dibuat Lisa Mariana. Intinya bahwa dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Walaupun begitu RK, sapaan akrabnya dalam hal ini agaknya patut berbangga hati karena proses hukum yang dilakukannya kepada Lisa berbuah hasil positif. Pasalnya, sebelumnya pihak kepolisian mengungkapkan hasil tes DNA yang dilakukannya menyatakan bahwa ia bukanlah ayah biologis dari anak Lisa. Bila saya memenuhi kewajiban undangan dari Barreskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan, kurang lebih ada 12 pertanyaan. Ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Sementara itu, kembali kepada kehebohan gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya, ternyata sudah sampai ke telinga Lisa Mariana. Seperti apa respon Lisa saat ditanya terkait hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.
Ya, seperti diceritakan sebelumnya, heboh gugatan Atalia Praratya yang dilayangkan untuk sang suami ternyata sudah sampai ke telinga Lisa Mariana. Sempat menanggapi lewat akun media sosialnya yang intinya berbunyi seperti berikut ini. Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media, saya tidak bisa berkomentar apapun terkait isu ibu cinta yang sedang beredar. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya. Terima kasih. Ibu cinta keren, semoga dilancarkan semua perjalanannya. Tulis Lisa Mariana menanggapi gugatan cerai Atalia atas Ridwan Kamil yang kemudian dibanjiri komentar netizen. Lain halnya dengan pernyataan Lisa yang diurai oleh sang kuasa hukum, John Boy Nababan, yang diminta awak media untuk menanggapi langkah Atalia Praratya menggugat cerai suaminya Ridwan Kamil. Ia merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil kini. Namun John Boy Nababan menilai bahwa langkah Atalia tersebut sebagai langkah yang tepat. Di sisi lain, John Boy Nababan menegaskan bahwa prahara rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil saat ini tidak ada hubungannya dengan kliennya, yaitu Lisa Mariana. Ia pun berharap bahwa prahara rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil akan berujung baik-baik saja. Kasihan juga sih, tapi ya udah, mungkin langkah yang tepat buat Bu Cinta sendiri gitu. Ya emang ini konsekuensi semuanya kan dari awal saya bilang mereka kedua belah pihak ini sama-sama banyak keluarga yang dikecewakan, ya banyak harus menjalani konsekuensinya maupun hukuman sosialnya mereka, terus yang perkara-perkara yang masing-masing mereka harus jalanin kan, ya keduanya gimana Pak? Kan lebih bagus kalau dari kemarin itu mencari solusi yang baik, ya tidak mungkin seperti inilah gitu. Yang masyarakat udah bisa lihat sekarang gitu. Lisa sendiri aja sudah tidak pernah mau membawa-bawa Ridwan Kamil sendiri. Dia udah fokus untuk karir dia dan mencari uang buat keluarganya dia gitu ya. Sekarang kan terbuka, masyarakat bisa melihat gitu apa hasil dari perbuatan tersebut. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Lisa Mariana. Itu kembali lagi internalnya Pak Ridwan Kamil dengan Bu Cinta sendiri, yang mudah-mudahan cepat selesai dengan baik lah, itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.